Where are you from? Kamu dari mana? Saya jawab, I'm from Indonesia. Saya dari Indonesia. Oh, your people still live on trees? Rakyatmu masih tinggal di pohon? Bayangkan itu ya. Sebelum merdeka kita dijajah oleh bangsa lain. Kita dianggap hina. Kita dianggap lebih rendah dari anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Sepertinya kali ini Indonesia akan dipimpin kembali oleh seorang mantan tentara, sebagai Presiden Negara Republik Indonesia. Karena jika dilihat dari hasil penghitungan suara sementara, pasangan Prabowo Gibran berada di peringkat utama. Walaupun masih dalam penghitungan hasil sementara, tapi berkemungkinan besar, Prabowo Gibran akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024 hingga 2029. Jika memang benar itu terjadi, akan ada ancaman untuk negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Malaysia selalu mengklaim apapun yang dimiliki Indonesia, Malaysia juga selalu merendahkan bangsa Indonesia, atau warga Malaysia selalu merendahkan warga Indonesia. Mereka selalu mengatakan pekerja Indonesia adalah pekerja haram, hingga sampai disamakan dengan binatang, bahkan lebih rendah lagi dari binatang ternak. Dikarenakan calon Presiden Republik Indonesia yang satu ini, yaitu Prabowo Subianto, tidak senang jika negara Indonesia atau bangsa Indonesia direndahkan. Apalagi jika beliau mendengar kalau warga Indonesia yang bekerja di Malaysia disamakan dengan seekor binatang, bahkan lebih rendah lagi dari binatang ternak. Yang pastinya, Prabowo Subianto akan mengambil tindakan yang tegas pada pihak Malaysia. Karena terbukti, ketika ada warga tenaga kerja Indonesia yang akan mendapatkan hukuman mati di Malaysia, Prabowo Subianto langsung mendatanginya untuk membebaskan warga Indonesia dari hukuman mati. Tempat asal beliau selalu mendapat hinaan dan direndahkan oleh orang-orang yang berada di negara-negara tersebut. Jika nanti Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia, melihat dan mendengar perlakuan buruk negara Malaysia atau warga Malaysia terhadap warga Indonesia yang bekerja di Malaysia, beliau pastinya tidak akan senang dan pasti akan marah. Jika negara Indonesia beserta rakyatnya mendapat hinaan dan direndahkan oleh negara-negara lain, salah satunya adalah negara Malaysia, maka berhati-hatilah kau wahai Malaysia. Dan jagalah tutur katamu wahai warga Malaysia, ketika memperlakukan pekerja Indonesia di negara Anda. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto terlihat takjub saat bertemu secara daring dengan Wilfrieda Soik, TKW yang diselamatkannya dari ancaman hukuman mati di Malaysia pada 2015. Momen tersebut terjadi saat Aliansi Advokat Indonesia menghadirkan Wilfrieda di acara deklarasi dukungan untuk Prabowo Gibran di Gedung Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Januari 2024. Kemudian sambil menganggukkan kepala, Prabowo tampak kagum dan senang mendengar keadaan Wilfrieda saat ini. Ia pun menanyakan kondisi keluarga Wilfrieda. Bisa dengar? Wilfrieda bisa dengar saya? Bisa lihat Pak Prabowo? Ya. Bisa kamu lihat? Ya. Oh, silakan bicara Pak Prabowo. Wilfrieda sekarang ada di mana? Ada di Atambua, Pak. Atambua? Ya. Tinggal di dalam Atambua atau di luar Atambua? Ya, di luar Atambua, Pak. Berapa jam dari kota? Dari Atambua ke kampung itu lebih kurang 1 jam, Pak. 1 jam? Ya. Itu yang di sebelah ibu ya? Ya, ini, Pak. Ibu. Wilfrieda sekarang agak lebih gemuk ya? Nanti kalau saya ke Atambua, saya cari ya Wilfrieda ya. Di situ ada Politeknik dari Universitas Pertahanan. Jadi saya sering nengok mereka. Saya nggak tahu Wilfrieda ada di Atambua. Sekarang nanti saya cari ya Wilfrieda. Wilfrieda sekarang sudah punya pekerjaan kan? Waktu itu di Johor Bahru bekerja di rumah sakit kan? Ya.
bekerja di rumah sakit kan, dilatih di situ ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa terus ya, bisa bekerja di rumah sakit. Saya mulai belalang buana di luar negeri, saya terpaksa sekolah saya ya sekolah luar negeri, sekolah Inggris ya waktu itu. Jadi saya sering di dalam sekolah, saya satu-satunya orang yang bukan kulit putih. Nah, itu bagi saya itu suatu apa ya, suatu di situ saya lihat betapa pada saat itu kan ini tahun 50 60 masih rasa superioritas daripada bangsa kulit putih itu sangat tinggi, bangsa barat. Jadi di sekolah saya sering dihina, saya selalu kelompok minoritas. Di kelas-kelas saya itu mungkin kalau ada orang non kulit putih hanya saya. Kadang-kadang di kelas lain tuh kakak saya, adik saya. Rata-rata kalaupun ada mungkin 1-2 gitu. Itu saya alami, saya ikut sekolah Inggris di Singapura, waktu itu masih Singapura jajahan Inggris. Saya ikut di sekolah Inggris di Hong Kong juga masih jajahan Inggris. Malaysia baru merdeka, waktu saya ke Malaysia, waktu itu Malaya, sudah mulai. Itu di situ sudah nggak lagi minoritas, jadi banyak suku-suku lain, ras-ras lain, ada golongan Tionghoa, golongan India. Habis itu saya pindah lagi ke Eropa, saya sekolah di Swiss. Sekali lagi saya satu-satunya non kulit putih di London, satu-satunya non. Jadi saya udah biasa di tengah, ya, dan saya bisa merasakan bagaimana itu rasanya menjadi orang minoritas gitu. Ya. Itu sesuatu yang membentuk saya kira. Mungkin nasionalisme saya terbentuk di situ selama sekolah. Karena kita sering diejek, sering dihina. Jadi kita kan makan lebih tough gitu. Saya nggak bisa lupa, saya ingat hari pertama saya masuk sekolah di Swiss itu. Sekolahnya sekolah internasional ya. Banyak sebagian besar orang Amerika. Ya biasalah, saya umurnya berapa waktu itu? 14 tahun, naik bus. Langsung ditanya, "Where are you from?" "Kamu dari mana?" Saya jawab, "I'm from Indonesia." Saya dari Indonesia. "Oh, your people still live on trees?" Rakyatmu masih tinggal di pohon. Bayangkan itu ya. Hari pertama kita sudah disambut semacam itu. Tapi oke, kita hadapi ya. Akhirnya suatu saat membangun negara kita untuk tidak kalah dengan bangsa lain. Jadi dari kecil itu itu dorongan di dalam diri saya bahwa Indonesia harus suatu hari menjadi bangsa yang terhormat, bangsa yang kuat, bangsa yang modern. Ini saya kira hasil daripada masa muda saya. Sebelum merdeka kita dijajah oleh bangsa lain. Kita dianggap hina. Kita dianggap lebih rendah dari anjing. Ini benar. Ini kita rasakan. Ini yang saya sampaikan kepada anak-anak muda sekarang. Jangan saudara mengira kita dapat kemerdekaan ini dengan gampang. Tahun 78 saya sering cerita. Tahun 78 ya. Dan ternyata Bapak buka aja sejarah kita. Buku-buku oleh Mokhtar Lubis dan sebagainya. Mereka mengalami di mana-mana. Di negara tanah air kita sendiri. Kita dianggap kelas berapa? Kita mengalami. Bapak-bapak kita mengalami. Karena itulah kita berjuang melawan penjajahan itu. Dengan keringat darah dan air mata. Kita tidak terima kemerdekaan ini sebagai hadiah. Kita tidak terima kemerdekaan ini dengan hasil lobby. Tidak. Dengan keringat darah dan air mata. Ribuan korban. Dan banyak ulama dan kiai yang memimpin perjuangan ini, saudara-saudara sekalian. Dan terbukti, mental penjajah, mental kolonialis menganggap kita adalah bangsa yang rendah. Lebih rendah dari anjing.